itu hanya ingin menegaskan kamu itu tidak berhak memakai ayat itu, karena ayat itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kamu. Jadi menempatkan ayat tidak pada tempatnya dan tidak diberlakukan itu, kalau dikatakan tidak benar atau bohong, itu tidak merupakan penistaan agama. Nah, yang kedua adalah tabayun. Dalam setiap perkara menyangkut kepentingan orang lain, orang per orang, harus ada tabayyunnya, konfirmasi. Karena Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 6 menegaskan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika kamu menerima berita, informasi yang tidak jelas dari orang yang kamu mungkin fasik, maka tabayyanu. Hendaklah kamu harus tabayyun, konfirmasi. Jangan mengikuti tekanan-tekanan orang lain, ya kan? Karena dalam surah Al-Anfal ayat itu mengatakan, wa in tuti aksara man fil ard la yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti tekanan-tekanan orang banyak, maka engkau akan dipelesetkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini klop ini, jangan harus tabayun dulu, jangan buru-buru mengikuti kemauan orang lain. Ya, jadi itu yang kami kemukakan tadi. Ya. Nah, kemudian MUI itu sebenarnya adalah bagian dari mitra pemerintah karena didirikan oleh pemerintah. Itu sebabnya menjadi Majelis Ulama, ada kata Indonesianya, Indonesia. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan negara Republik Indonesia, untuk bersama-sama pemerintah Indonesia. MUI tidak boleh menjadikan pemerintah sebagai rivalnya, apalagi lawannya. Dia harus menjadikan sebagai mitra kerja untuk kelancaran pembangunan dan pemerintahan. Dan fatwa-fatwanya hendaknya mencerminkan kemitraan itu. Bukan menimbulkan masalah, tetapi bersama-sama pemerintah mencari solusi masalahnya. Jadi fatwa MUI yang sudah dikeluarkan itu menimbulkan masalah, Pak? Ya, tanpa saya kata. Ya, Bung Ihsan, kita sudah dengarkan apa kesaksian dari ahli agama. Yang paling menarik adalah soal tabayun yang harusnya dilakukan oleh MUI, jika tidak kepada Ahok, paling tidak kepada masyarakat Kepulauan Seribu yang mendengarkan waktu itu. Nah, ini yang keterangan ahli ini mungkin tidak paham antara mana hukum Islam, ya, dalam peradilan pidana Islam, ya, atau jinayat, mana hukum positif. Kalau peradilan Islam itu memang diwajibkan pidana tabayun. Dan tabayun itu harus dihadirkan. Dan itu yang melakukan juga bukan orang lain pastinya. Adalah di lingkungan umat Islam. Baik, dan harus langsung diputus di situ. Karena ini berkaitan dengan perbedaan agama. Apakah artinya karena Pak Ahok tidak beragama Islam, dia tidak diharuskan tabayun? Bukan, justru artinya dengan cara seperti ini yang sudah benar frame-nya. Yaitu tabayun itu dilakukan setelah semua dipelajari, kemudian disampaikan ke polisi. Ini kan peradilan hukum kita nih. Polisi menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka baru kemudian disidangkan, terdakwa dan disidangkan. Inilah waktu kita sangat terbatas, kita masih punya satu segmen lagi, Bapak-bapak. Kita harus break sejenak, kami kembali saat lagi. Itu hanya ingin menegaskan kamu itu tidak berhak memakai ayat itu, karena ayat itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kamu. Jadi menempatkan ayat tidak pada tempatnya dan tidak diberlakukan, itu kalau dikatakan tidak benar atau bohong, itu tidak merupakan penistaan agama. Nah, yang kedua adalah tabayun. Dalam setiap perkara menyangkut kepentingan orang lain, orang per orang, harus ada tabayyunnya, konfirmasi. Karena Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 6 menegaskan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika kamu menerima berita, informasi yang tidak jelas dari orang yang kamu mungkin fasik, maka tabayyanu. Hendaklah kamu harus tabayyun, konfirmasi. Jangan mengikuti tekanan-tekanan orang lain, ya kan? Karena dalam surah Al-Anfal ayat itu mengatakan, wa in tuti aksara man fil ard
la yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti tekanan-tekanan orang lambanyak, maka engkau akan dipelesetkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini klop ini, harus tabayun dulu, jangan buru-buru mengikuti kemauan orang lain. Ya, jadi itu yang kami kemukakan tadi. Ya. Nah, kemudian MUI itu sebenarnya adalah bagian dari mitra pemerintah karena didirikan oleh pemerintah. Itu sebabnya menjadi Majelis Ulama, ada kata Indonesianya, Indonesia. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan negara Republik Indonesia, untuk bersama-sama pemerintah Indonesia. MUI tidak boleh menjadikan pemerintah sebagai rivalnya, apalagi lawannya. Dia harus menjadikan sebagai mitra kerja untuk kelancaran pembangunan dan pemerintahan. Dan fatwa-fatwanya hendaknya mencerminkan kemitraan itu, bukan menimbulkan masalah, tapi bersama-sama pemerintah mencari solusi masalahnya. Jadi fatwa yang sudah dikeluarkan itu menimbulkan masalah, Pak? Ya, tanpa saya kata. Ya, Bung Ihsan, kita sudah dengarkan apa kesaksian dari ahli agama. Yang paling menarik adalah soal tabayun yang harusnya dilakukan oleh MUI. Jika tidak kepada Ahok, paling tidak kepada masyarakat Kepulauan Seribu yang mendengarkan waktu itu. Nah, ini yang keterangan ahli ini mungkin tidak paham antara mana hukum Islam, ya, dalam peradilan pidana Islam, ya, atau jinayat, mana hukum positif. Kalau peradilan Islam itu memang diwajibkan pidana tabayun. Dan tabayun itu harus dihadirkan. Dan itu yang melakukan juga bukan orang lain pastinya. Baik. Adalah di lingkungan umat Islam. Baik, dan harus langsung diputus di situ. Karena ini berkaitan dengan penodaan agama. Apakah artinya karena Pak Ahok tidak beragama Islam dia tidak diharuskan tabayun? Bukan, justru artinya dengan cara seperti ini yang sudah benar frame-nya, yaitu tabayun itu dilakukan setelah semua dipelajari, kemudian disampaikan ke polisi. Ini kan peradilan hukum kita nih. Polisi menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka baru kemudian disidangkan, dan terdakwa dan disidangkan. Inilah waktu kita sangat terbatas, kita masih punya satu segmen lagi Bapak-Bapak. Kita harus break sejenak, kami kembali saat lagi.